Kita masih ada dalam pembahasan seri doa Bapa Kami, dan ini adalah bagian yang ke-14. Ya. Mari kita melihat teks kita, doa Bapa Kami, Matius 6, 9-13, sama-sama menghafal. Ya, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita di part 14 dan hari ini kita akan membahas kalimat yang ada di dalam ayat 13b, ya. Dan ini menjadi poin yang ke-16 kita. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah kalimat terakhir dari doa Bapa kami versi Injil Matius. Karena ada dua versi doa Bapa kami, yang satunya versi Injil Lukas, yang sudah pernah kita bahas, tetapi kalimat yang mau kita bahas ini tidak ada di dalam versi Injil Lukas. Kita lihat doa Bapa kami versi Lukas 11, 2-4. Bapa, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Titik di situ. Ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada di dalam doa Bapa kami versi Lukas. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di dalam seri-seri sebelumnya, mengapa sampai terjadi perbedaan dan mana sesungguhnya doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Dan saya melalui pembahasan yang panjang detail menyimpulkan bahwa doa Bapa kami yang langsung dari mulut Yesus itu yang versi Lukas. Sedangkan versi Matius itu adalah doa Bapa kami yang telah dimodifikasi demi kepentingan liturgi ibadah gereja mula-mula, dan itu dicatat oleh Matius. Nah, berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya, ampunilah kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Semua itu permohonan. Tapi bagian yang terakhir ini bukan permohonan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu tidak ada kata-kata permohonan di sana. Ini adalah sebuah doksologi. Nah, apa itu doksologi? Doksologi itu dari kata Yunani doxa yang artinya pujian, dan logos yang artinya kata-kata. Jadi doksologi itu adalah kata-kata pujian. Dan dalam penggunaan umumnya adalah doksologi biasa dipakai di dalam ibadah-ibadah dan ditaruh pada bagian akhir dan diucapkan oleh pemimpin ibadah ataupun jemaat. Itu adalah doksologi. Pada waktu saya kasih doa berkat, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Lalu saudara semua nyambung. Amin. 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 Itu doksologi. Di sejumlah gereja, setiap kebaktian setelah doa berkat mereka sambung.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Itu doksologi. Ya. Nah, jadi bagian ini sebenarnya adalah doksologi di dalam doa Bapa kami versi Injil Matius ini. Nah, kalimat ini didahului oleh kata karena. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dilihat dari strukturnya, maka sebenarnya doksologi ini mewarnai dan menjadi dasar dari seluruh permohonan yang ada di dalam doa Bapa kami ini. Aku meminta kepada Tuhan, dikuduskanlah namamu. Kenapa? Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku meminta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena apa? Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Aku meminta, berikanlah makanan hari ini secukupnya. Mengapa? Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku meminta, ampunilah kesalahanku. Aku meminta, jangan membawa ke dalam pencobaan. Lepaskanlah daripada yang jahat. Kenapa? Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti doksologi di bagian akhir ini mewarnai seluruh atau menjadi dasar seluruh permohonan di dalam doa Bapa kami ini. Lebih spesifik, kalimat doksologi ini itu lebih pas, lebih klop dengan 3 permintaan yang berhubungan dengan Allah. Ingat ya, doa Bapa kami ini dimulai dengan mendoakan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, mu. Habis urusan Allah, baru urusan kita. Berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami. Mi. Habis mu, baru mi. Nah, doksologi ini, kalimat doksologi ini lebih pas atau lebih klop dengan 3 permohonan awal yang berhubungan dengan Tuhan. Permohonan datanglah kerajaanmu itu berhubungan dengan karena engkau yang punya kerajaan. Kerajaan. Permohonan jadilah kehendakmu berhubungan dengan karena engkau yang punya kuasa. Kehendakmu, engkau punya kuasa. Kehendak, kuasa. Nah, kehendak dan kuasa Allah itu biasa dilihat sebagai satu paket dalam kitab suci. Misalnya, di dalam Daniel 4 ayat 17, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia berkuasa, dia berikan kepada siapa saja sesuai kehendaknya. Kuasa, kehendaknya. Kisah pasal 4 ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Kuasa, kehendak. Berarti ada hubungan antara kuasa dan kehendak. Itulah sebabnya jadilah kehendakmu berhubungan dengan karena engkau yang empunya kuasa. Selanjutnya, permohonan dikuduskanlah namamu itu berhubungan dengan karena engkau yang empunya kemuliaan. Dikuduskan namamu karena engkau punya kemuliaan. Nama kemuliaan. Karena ada hubungan antara nama Allah dan kemuliaan Allah. Dalam Nehemia 9 ayat 5, terpujilah namamu yang mulia. Nama mulia. Mazmur 8 ayat 2, Tuhan kami betapa mulianya namamu. Nama mulia. Mazmur 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berarti nama
itu dengan kemuliaan. Berarti doksologi ini punya hubungan erat dengan 3 permohonan awal. Jadi kalau saya bikin dalam tabel akan seperti ini, ya. Kerajaan dengan kerajaan, kehendak dengan kuasa, nama dengan kemuliaan. Nah, ini bagus sekali. Nah, kita akan bahas kata-kata ini karena engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya bahas kalimat ini dalam beberapa bagian. Pertama, mengapa kalimat tersebut ada dalam tanda kurung tegak? Mengapa kalimat tersebut ada dalam tanda kurung tegak? Coba kita lihat Matius 6 ayat 13. Saudara lihat ya. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dibuka dengan tanda kurung yang saya beri warna merah, anak panah itu, ditutup dengan tanda kurung. Tanda kurungnya bukan tanda kurung bulat. Karena di Alkitab ada juga tanda kurung bulat itu. Tapi ini tanda kurung yang tegak. Kenapa sampai ada tanda kurung tegak ini? Dan sebenarnya bukan hanya bagian ini atau ayat ini yang dikasih tanda kurung tegak. Sejumlah ayat di dalam Alkitab itu ditulis atau dicetak dengan tanda kurung tegak. Coba kita lihat contoh beberapa. 1 Yohanes 5, 7-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung. Di dalam sorga Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1, ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, tegak. Baru roh dan air dan darah, ketiganya adalah 1. Contoh lain, Markus 11 ayat yang ke-26. Buka kurung. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Tutup kurung, tegak. Markus 14 ayat 68. Tetapi ia menyangkal, katanya, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksudkan. Lalu ia pergi ke serambi depan, buka kurung, dan berkokoklah ayam, tutup kurung. Dan masih ada sejumlah ayat yang ditulis seperti itu. Nah, pertanyaan kita, mengapa ada penulisan yang aneh seperti itu? Hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara dengan sedikit lebih luas. Mohon konsentrasi sungguh-sungguh, ya. Kalau tidak, saudara akan bingung, ya. Nah, saya menjelaskan hal ini. Ini ada hubungan dengan apa yang disebut sebagai problem manuskrip. Nah, apa itu problem manuskrip? Saya jelaskan. Gini, awalnya kan kita mempunyai Alkitab. Alkitab yang asli. Ya. Alkitab yang asli, yang dimaksudkan dengan asli di sini adalah asli dari penulis. Jadi Injil Matius, Matius yang nulis. Tulisan tangan Matius itu yang disebut asli. Asli Matius. Tulisan tangan Markus itu asli Markus. Asli Lukas, asli Yohanes, dan kitab-kitab yang lain. Ya, kalau saudara lihat gambar ini naskah asli. Nah, naskah asli ini dikenal dengan istilah autograf. Berarti Injil asli dari tangan Matius, autograf. Injil asli dari tangan Markus, autograf Markus. Autograf Lukas, autograf Yohanes. Ya. Nah, tetap di sini ya. Karena zaman dulu belum ada fotokopi. Jadi mau memperbanyak naskah asli ini, autograf, bagaimana caranya? Kalau sekarang fotokopi, gampang. Zaman dulu fotokopi belum ada. Untuk bisa menghasilkan kopian-kopian dari autograf, maka yang dilakukan adalah dengan menyalin.
Next. Saudara lihat, anggaplah si A, si B, dan si C, mereka menyalin sebuah Injil. Katakanlah Injil Matius. Ya. Menyalin dari autograf. Maka sekarang, selain autograf, muncul 3 kopian, 3 salinan. Nah, salinan ini namanya manuskrip. Ya, jadi ada autograf, ada manuskrip. Zaman dulu, kertas tidak seperti sekarang. Untuk menghasilkan kertas, produk kertas pada waktu itu dipakai sejenis kertas yang dibuat dari sebuah pohon, namanya pohon papirus. Pohon itu tumbuh banyak di Mesir dan Syria, di pinggir-pinggir sungai. Ya, di pinggir-pinggir sungai, pohon itu diambil lalu diolah sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi lembaran-lembaran kertas. Itu lembaran papirus. Dari papirus itu papir menjadi paper, kertas. Ya. Nah, waktu itu banyak di Syria, maka Syria menjadi kaya karena papirus-papirus ini. Mereka sering ekspor papirus. Nah, mereka ekspor melalui perjalanan laut, melalui pelabuhan laut di Syria namanya Bublos. Dari Bublos menurunkan Biblos, dari Biblos menjadi Bibel, Bible. Ah, itu turunan katanya, istilahnya begitu. Nah, jadi karena kitab-kitab ditulis dalam papirus, papirus itu pada level tertentu itu sama tipis kayak kalau saudara ambil pohon pisang di pelepahnya itu loh, yang sudah kering warna coklat, itu model begitu, hanya sedikit lebih tebal. Itu berarti papirus tidak tahan lama. Ya, papirus tidak tahan lama, dalam tempo waktu sekian tahun maka papirus itu akan hancur. Kita melihat bahwa beberapa naskah kuno yang ditemukan itu kalau diangkat jadi abu. Itulah sebabnya mereka foto, mereka pakai pinset, hati-hati sekali. Karena begitu terjadi gerakan, hancur semua jadi abu. Kita tidak tahu itu buku apa. Nah, karena ditulis dalam bahan tulis yang tidak tahan seperti papirus, akhirnya autografnya hancur dan hilang. Maka sekarang autograf sudah tidak ada. Kita sudah tidak punya Alkitab yang asli autograf, tidak ada. Kita punya manuskrip atau salinan. Nah, karena autograf sudah tidak ada, maka untuk mendapatkan kopian baru, maka orang harus menyalin dari manuskrip yang sudah ada lebih dulu. Maka contohnya seperti ini. Setelah ABC, maka datanglah D, E, F, G, H. Mereka menyalin lagi dari manuskrip sebelumnya A, B, C. Maka sekarang sudah punya cukup banyak manuskrip. Lalu datang lagi berikutnya. Lalu muncul lagi manuskrip. Akhirnya kita punya banyak manuskrip, tapi tidak punya autograf lagi. Nah, wah, sayang ya kita nggak punya yang asli karena sudah hancur. Gini, ini normal. Ini berlaku bagi seluruh dokumen kuno, baik sekuler maupun yang sifatnya agama dalam arti kitab suci. Tidak ada agama manapun yang masih punya kitab suci yang autograf, tidak ada. Semua agama pegang kitab suci, itu semua manuskrip, dari manuskrip. Al-Quran pun, jangan bilang Al-Quran masih ada yang asli, tidak ada. Al-Quran sekarang yang dipakai pun manuskrip tertua yang ditemukan itu namanya manuskrip Sana'ah. Ya. Yang autograf tidak ada. Kitab suci Buddha, Hindu atau agama Pali apapun, semua tidak ada yang autograf. Semuanya hanya manuskrip.
Karena itu, kalau mau adu kitab dengan kitab, jangan adu autograf. Kita semua nggak punya kok. Adunya apa? Adunya manuskrip. Yang diadu apa? Jumlah manuskrip. Makin banyak jumlah manuskrip, makin menunjukkan bahwa sebuah cerita yang dicatat di sana itu benar. Sama dengan ada sebuah peristiwa, makin banyak saksi, kan makin bagus. Kalau ada sebuah peristiwa, saksinya satu orang, satu saksi bukan saksi. Makanya hukum Taurat juga bilang harus ada 2 atau 3 saksi. Sebuah perkara tidak disangsikan. 2, 3. Kalau ada 100 saksi, ada 1000 saksi, lebih kuat. Maka kebenaran sebuah dokumen kuno, ujinya adalah jumlah manuskrip. Kedua, jarak manuskrip tertua dengan autograf. Gini nih, contoh ya. Kita ambil contoh surat Galatia. Surat Galatia itu kira-kira ditulis sekitar tahun 50. Ya, 54. Dari seluruh kitab perjanjian baru yang paling tua Galatia. 54. Apakah sekarang ada manuskrip surat Galatia? Ada. Tahun berapa? Oh, tahun 94. Kalau tahun 94 berarti jarak antara autograf ini dengan manuskrip tertua adalah 54, 64, 74, 84, 94, 40 tahun. Sebuah dokumen yang berjarak dengan autograf makin sempit atau makin kecil jaraknya, makin bisa dipercaya. Oke. Kalau sekarang saya berkhotbah kepada saudara, 10 tahun ke depan ada orang menulis tentang saya. Lalu 200 tahun ke depan ada orang tulis tentang saya. Mana lebih akurat? Yang 10 tahun dong. Yang 200 tahun ke depan besar kemungkinan sudah berkembang legenda-legenda tentang saya. Misalnya ada yang dari 10 tahun yang lalu semua orang tahu saya Tambun. Tapi 200 tahun kemudian Esra itu Langsing. Nah, itu artinya sudah mengalami misberita. Contoh. Jadi jumlah manuskrip pertama, kedua jarak manuskrip. Banyaknya manuskrip itu bagus. Kedua, makin tipisnya, sedikitnya jarak antara autograf dan manuskrip tertua yang ada, itu makin bagus. Nah, kalau mau uji ini, marilah adu Alkitab kita, khusus perjanjian baru, dengan seluruh kitab suci agama yang ada, atau bahkan termasuk dengan seluruh dokumen kuno, sekuler, kita adu. Saya kasih perbandingan naskah-naskah kuno ini. Saya tidak tahu saudara bisa lihat apa tidak, tapi ada Iliad karangan Homer. Dia tahun penulisan autografnya adalah 800 sebelum Masehi. Naskah tertua yang ada adalah dari 400 sebelum Masehi. Berarti ada jarak 400 tahun. Cukup lama itu. Ya, sangat jauh 400 tahun. Sebuah peristiwa sekarang. Lalu diceritakan 400 tahun kemudian, apakah beritanya masih layak atau masih dapat dipercaya? Lalu ada tulisan Herodotus. Ditulis antara tahun 460 sampai 400 sebelum Masehi. Manuskrip tertua 900 Masehi. Berarti ada 1350 tahun. Tapi manuskripnya cuma 8.
Yang tadi Iliad karangan Homer itu 643 manuskrip. Ya. Berikut adalah tulisan Thucydides. Itu 480 sampai 425 sebelum Masehi. Naskah tertua, manuskrip tertua 900. Berarti ada 1300 tahun. Jaraknya cuma 8. Cuma 8 manuskrip. Lalu tulisan Plato dari 400 sebelum Masehi. Naskah tertua 900 Masehi. Berarti jarak 1300 tahun hanya 7. Gallic War dari Julius Caesar 100 sampai 44 sebelum Masehi. Naskah tertua tahun 900 Masehi. Ada jarak 1000 tahun. Hanya ada 10. Semua cerita tentang Gallic War itu hanya 10 manuskrip. Al-Quran tahun penulisan itu 609 sampai 632. Salinan tertua 705. Berarti adalah jarak 96 tahun. Jumlah manuskrip 50. Sekarang kita adu dengan perjanjian baru. 54 sampai 100 Masehi. 54 Galatia tadi. 100, akhir tahun 100. Akhir tahun 90. Itu tulisan-tulisan Yohanes. Manuskrip tertua yang ada adalah tahun 114. Itu berarti hanya ada jarak 60 tahun dari autograf. Dan jumlah manuskripnya adalah 24.600 manuskrip. Juara 1 di dunia. Juara 2 Iliad karangan Homer 643. Ini buang putus terlalu jauh. Jadi kalau mau adu manuskrip, jangan omong autograf. Semua tidak punya. Adu autograf. Maka tidak ada yang bisa melawan perjanjian baru kita. Ya. Nah, berarti sekarang kita punya banyak manuskrip. 24.600 yang berbahasa Yunani itu sekitar 5.000-an manuskrip. Di mana? Disimpan di museum-museum penting di dunia ini. Tapi setelah manuskrip-manuskrip itu dipelajari, muncul problem. Ini yang namanya problem manuskrip. Kenapa? Karena kalau ada naskah asli ini, dan kita pergi ke mesin fotokopi dan fotokopi, pasti sama. 100% titik komanya, semua pasti sama. Tapi kalau salin tangan secara manual, ini bisa terjadi perbedaan dengan yang autograf. Ya. Sering terjadi dalam proses penyalinan itu terjadi kesalahan. Kenapa? Misalnya kalau dalam proses penyalinan 2 orang melakukan. Lu baca, saya catat. Dia baca, ini catat. Baca, ini catat. Waktu baca dan mencatat itu, bisa jadi pembaca salah baca, atau penyalin salah dengar. Ya. Saya kasih contoh gini. Kalau saudara biasa ada di WA, kadang-kadang kita tinggal klik lalu ngomong ya, dia ubah suara jadi teks. Ada program voice to text, aplikasi. Saya sekarang ya menaruh itu di komputer dan tiap hari bikin khotbah tuh taruh mic di sini tuh ngomong dia terus ngomong dia ubah suara saya jadi teks, tinggal copy saja supaya kerjanya cepat. Tapi ini mesin, aplikasi. Kadang-kadang hasil yang tertera di sana dengan omongan saya tidak sama. Kenapa? Mungkin saya omong kurang jelas, atau aplikasi voice to text
tidak menangkap kata-kata saya dengan baik. Bisa terjadi begitu. Saya beri contoh. Waktu saya taruh mic lalu saya mulai ngomong. Apa yang saya ngomong? Saya anggap ini naskah asli. Coba lihat contoh. Ini omongan saya, naskah asli. Mossad yang yakin bahwa Israel akan diserang, memberikan informasi kepada pemerintah Israel untuk melakukan persiapan perang. Anehnya, semua informasi itu diabaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan, dan Perdana Menteri Golda Meir. Itu naskah aslinya. Bagaimana hasil dari voice to text? Hasilnya, pusat, Mossad jadi pusat. Pusat yang yakin bahwa Israel akan diserang, memberikan informasi kepada pemerintah Israel untuk melakukan persiapan perang. Anehnya, semua informasi itu diabaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Musik Dayak. Mestinya Moshe Dayan. Dia menjadi Musik Dayak dan Perdana Mentari. Padahal Perdana Menteri. Perdana Mentari Kodam Air. Padahal Golda Meir. Saudara lihat ya, mengapa begitu? Karena kemiripan bunyi. Nah, itu aplikasi canggih loh. Masih ada miss. Bagaimana kalau ini kerja manual? Ya. Lain cerita kalau yang biasanya perjanjian lama. Itu penyalinnya tuh penyalin profesional. Namanya kaum Masoretis. Itu penyalinnya profesional, bukan orang sembarang. Setelah salin, mereka hitung, bandingkan. Jumlah huruf berapa? Dari halaman 1 sampai halaman 50. Hitung. Aslinya jumlah huruf sekian. Yang salinan, loh bagaimana di sini kok ini kelebihan huruf ini kurang? Berarti ada yang salah. Cek ulang. Kedua, berapa baris? Cek asli berapa baris, salinan berapa baris. Berikut adalah jumlah kata. Hitung jumlah kata berapa. Hitung di sini. Itu penyalin profesional, namanya kaum Masoretis. Kerjanya memang itu. Tapi beda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru, mula-mula orang Kristen itu bukan orang-orang berpendidikan, bukan orang-orang dari kalangan atas. Mereka hanya rakyat biasa yang kepingin punya Alkitab. Belum ada fotokopinya, dapat Alkitab salin-salin sendiri. Penyalinnya bukan penyalin profesional. Habis salin, nggak cek lagi. Nah, maka di sini bisa terjadi miss. Ini yang namanya problem manuskrip. Saya beri contoh. Yesus pernah usir setan di sebuah kampung. Orang kerasukan setan, namanya Gadara. Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Nah, nanti Yesus sembuhkan orang kerasukan setan. Gadara ini sebenarnya nama distrik wilayah. Ya. Tapi peristiwanya sendiri terjadi di satu lokasi yang lebih kecil, bagian dari distrik yang namanya Gergesa. Ini sama seperti peristiwa itu terjadi di kota Kupang. Peristiwa itu terjadi di Oibabo. Yang betul Kupang atau Oibabo? Ya, Oibabo itu di dalam Kupang. Jadi dua-dua benar. Satu bicara yang lebih luas, satu bicara yang lebih kecil. Nah, jadi peristiwa itu terjadi di Gadara, itu distriknya. Tapi lokasi persisnya itu di tempat yang namanya Gergesa. Nah, maka orang mulai menjalin Gergesa. Waktu menyalin Gergesa, terjadi miss. Dari Gergesa berubah menjadi Gerasa. Maka muncul Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Mestinya Gergesa. Itu bisa dibuktikan dari manuskrip-manuskrip yang ada. Dan sejumlah terjemahan yang ada. Berarti di sini Gergesa berubah menjadi Gerasa. Mirip. Nah, muncullah problem-problem manuskrip. Seperti itu. Ada problem lain. Ikuti aja ya. Ini belum tentu di sekolah teologi juga dapat. Ya. Ada problem lain gini. Ada orang, kalau gini, saudara
Sekarang kan banyak orang pakai Alkitab di HP saja ya. Tapi masih ingatkah saudara Alkitab bapakmu atau kakekmu? Coba buka itu Alkitab tua itu. Apakah mulus? Tidak. Biasanya mereka tambah catatan di kiri kanan kan. Ini ayat penting di garis, ayat penting di stabilo. Ini tambah tulisan pinggir-pinggir. Kenapa? Itu hanya tambahan untuk diri mereka. Supaya mereka waktu ketemu ayat itu ngerti. Atau waktu cari ayat itu mudah. Begitu. Nah, karena orang-orang yang menyalin Alkitab ini, mereka begitu dapat salinan, bagus, senang. Ketemu ayat tertentu, ini ayat bagus nih. Lalu mereka mulai, pikiran mereka, ini ayat bagus nih. Mereka mulai kasih keterangan atau catatan tambahan, catatan pinggir. Di bagian pinggirnya, supaya waktu baca, mereka ngerti. Nah, kalau itu buku cetakan, seperti Alkitab Lai kita, cetakannya hurufnya kan ada. Lalu kita nambah tulisan sedikit di situ. Kan gampang bedakan. Antara tulisan cetakan dengan tulisan tangan. Tapi bayangkanlah bahwa saya menyalin sebuah manuskrip salinan, tulisan saya, yang cakar ayam itu. Lalu setelah itu saya rasa ini ayat bagus. Lalu saya tambah keterangan di samping, tulisannya sama. Tulisannya sama, begitu saya mati, manuskrip saya itu jatuh ke anak saya. Anak saya kasih ke temannya. Temannya waktu baca, dia juga mau salin. Waktu dia salin, dia ketemu tulisan di samping. Kenapa ada tulisan di samping? Jangan-jangan kelewat. Waktu penyalin pertama jangan-jangan kelewat, maka dia tambah di samping. Akhirnya dengan maksud baik untuk memperbaikinya, maka penyalin yang berikut itu memasukkan catatan pinggir itu ke dalam teks. Maka masuklah apa yang mestinya adalah keterangan saja, catatan pinggir, masuk ke dalam tubuh teks. Selanjutnya itu jatuh ke tangan orang lain. Waktu jatuh ke tangan orang lain lagi, sudah masuk dalam teks, dia salin lagi. Maka akhirnya muncullah kalimat tertentu di dalam sejumlah manuskrip turunannya. Tapi karena orang-orang di sini tidak mempunyai persoalan seperti itu, mereka lanjutkan manuskrip dari sini. Manuskrip yang di sini tidak punya kalimat tambahan itu. Yang di sini jadi punya. Inilah yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Coba lihat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, sampai kalimat itu, si pemilik manuskrip pikir, ada 3 nih siapa? Ini pasti Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka dia menambah catatan pinggir. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dan ada 3 beri kesaksian di bumi. Baru dia nyambung dengan kalimat aslinya. Roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Ini dikasih di pinggir. Tidak bermaksud nambah firman. Tapi penyalin berikut tidak tahu itu. Dia menyalin dengan memasukkan bagian itu di dalam teks. Maka akhirnya sejumlah manuskrip muncul kalimat itu, sejumlah yang lain tidak muncul itu. Berarti ketambahan kalimat kan? Nah, ada lagi kasus. Dia nyalin manuskrip. Begitu nyalin. Sampai halaman tertentu, baris tertentu, ayat tertentu, manuskripnya robek. Waduh, robek ini apa itu? Sudah lewatkan saja. Tidak apa-apa, ini kan koleksi pribadi ya, saya kurang 1 ayat tidak apa-apa. Ya. Maka akhirnya dia lewatkan. Dalam penyalinan yang dia lakukan, dia loncati ayat itu. Akhirnya turun lagi ke orang lain, turun. Akhirnya muncul manuskrip yang karena yang di sini tidak robek, maka ada. Tapi yang ini karena robek, maka ternyata ada kalimat yang hilang. Maka problem manuskrip itu adalah munculnya kalimat-kalimat tertentu dalam sejumlah manuskrip,
tapi tidak ada di manuskrip yang sini. Atau ya hilangnya sejumlah kalimat dari sejumlah manuskrip, tapi tetap utuh dalam manuskrip yang lain. Sekarang, kalau tahu-tahu ada dua manuskrip berbeda, yang ini ada kalimat ini, yang ini tidak ada kalimat. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jangan-jangan aslinya ada, tapi hilang. Atau jangan-jangan aslinya tidak ada, tapi ketambahan. Yang mana yang benar? Sebenarnya ada, tapi hilang? Atau sebenarnya tidak ada, tapi ketambahan? Yang mana yang benar? Belum tahu juga kan? Gampang, lihat asli aja. Waktu mau lihat asli, ternyata asli sudah hancur. Nah, berarti ini ada problem manuskrip. Kalau muncul perbedaan semacam itu, ini kan pasti ada berbeda nih. Karena kita sudah tidak punya asli, bagaimana caranya? Lihat mayoritas manuskrip. Uji. Kalau seluruh manuskrip ada kalimat itu, hanya satu ini yang tidak ada, atau hanya tiga yang tidak ada, kayaknya tiga ini yang bermasalah deh. Atau lihat umur manuskrip. Kalau ini jaraknya dengan naskah asli, autograf, hanya 60 tahun. Dan yang tua-tua ini yang 60, 70, 80 semua tidak ada. Tapi tiba-tiba 200 tahun kemudian muncul ada. Kayaknya yang tua-tua semua ini prinsipnya adalah yang paling dekat autograf. Itu yang bisa diterima. Kan gitu. Nah, lembaga Alkitab ini kerjanya adalah menyediakan Alkitab bagi kita. Dia tidak berurusan dengan itu problem-problem manuskrip. Ini sebenarnya ada atau tidak, ini ketambahan atau kekurangan. Lembaga Alkitab tidak urusan itu. Dia berikan Alkitab pada kita. Tapi jujur. Jujurnya apa? Diakui bahwa ada sejumlah ayat yang mengalami problem manuskrip. Begitu. Lepas dari mana yang benar dari dua kemungkinan tadi, tapi pokoknya ada problem. Ada di manuskrip tertentu, tidak ada di manuskrip yang lain. Bagaimana supaya pembaca tahu itu ada perbedaan manuskrip? Ayat-ayat seperti itu dikasih tanda kurung tegak. Itu tanda. Supaya pembaca tahu, oh ada problem manuskrip. Ya sayangnya banyak pembaca tidak tahu. Bahkan tidak perhatikan. Nah, wah, kalau begitu parah dong Alkitab kita. Jangan-jangan benar yang dituduhkan oleh orang Islam bahwa Alkitab kita sudah tidak asli lagi. Nanya, yang kamu maksud dengan asli itu apa? Asli itu autograf. Kalau autograf kalian juga tidak punya. Ya, tapi manuskripnya kan beda-beda. Bisa beda. Dengar baik-baik. Yang terjadi perbedaan manuskrip begitu. Itu tidak hanya Alkitab. Seluruh dokumen kuno. Itu punya problem manuskrip. Termasuk 50 manuskrip Al-Quran itu. Juga ada beda-beda. Hanya beda dengan lembaga Alkitab Indonesia. Kita jujur mengakuinya, makanya kasih tanda kurung tegak. Mereka nggak jujur, nggak beritahu. Apalagi ada upaya penyeragaman Al-Quran. Maka zaman Utsman, semua Al-Quran yang berbeda-beda dibakar semua. Sisakan satu versi. Meskipun demikian, penelitian para ahli Islamologi menemukan juga perbedaan-perbedaan manuskrip Quran. Manuskrip yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab Al-Quran Indonesia. Saya beri contoh. Coba lihat gambar ini. Ini
Surat Ali Imran 146. Ya. Di dalam kata yang ditunjuk dalam pulpen itu, ya kalimatnya adalah ain minabi katala. Katala, kata katala itu berperang. Ya. Tapi begitu ngecek yang versi Maroko, lihat gambarnya, versi Maroko itu bunyinya ain minabi kutila. Yang satu katala, artinya perang. Yang satu kutila, artinya terbunuh. Mengapa bisa terjadi? Karena memang ada mirip antara bunyi dalam bahasa Arab katala dan kutila. Itu sama dengan gergesa dan gerasa. Ini satu contoh, bisa diberikan contoh banyak. Tapi itu berarti bahwa problemnya manuskrip ini bukan hanya terjadi pada naskah Kristen kita, tapi naskah seluruh agama itu punya problem yang sama. Nah, kalau begitu sekarang kita mengerti bahwa ayat-ayat yang dikasih tanda kurung tegak itu punya problem manuskrip. Kalimat terakhir doksologi doa Bapa kami, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu dikasih tanda kurung tegak. Artinya apa? Artinya ada problem manuskrip di sana. Ada sejumlah manuskrip yang tidak punya kalimat itu. Ada sejumlah manuskrip yang punya kalimat itu. Itu artinya. Nah, terus yang benar mana, Pak? Sebenarnya ada, tapi menghilang dari sejumlah manuskrip, atau sebenarnya tidak ada, tapi dimunculkan dalam sejumlah manuskrip. Ini melibatkan perdebatan yang besar dan ruwet di kalangan para ahli Alkitab. Nah, tadi salah satu yang saya bilang adalah lihat usia-usia manuskrip. Saya jelaskan pelan-pelan begini ya, supaya ngerti ya. Kalau tidak ada yang mengerti boleh bertanya. Ya. Nah, mari kita lihat manuskrip-manuskrip yang punya kalimat itu. James Snapp, dia memberikan data dalam tulisannya data yang dia ambil dari Jonathan Borland. Dia bilang begini, James Snapp, Jonathan Borland telah menunjukkan bahwa 1416 manuskrip mempertahankan frase tersebut dengan tepat. Dan bahwa semua MSS itu atau MS itu manuskrip. Dan semua manuskrip dari tahun 900-an dan sebelumnya memiliki frase tersebut. Mengandung doksologi itu secara utuh, kata demi kata, huruf demi huruf. Jadi ada 1416 manuskrip yang punya. Tidak sedikit. Ya. Di antara 105 manuskrip tersebut adalah kodeks EGKLMNN. Terus ya, dan minaskul itu manuskrip yang ditulis dengan huruf kecil semua, itu namanya minaskul, ya. Dan minaskul seperti 33, 123, 151 itu nomor apa semua? Ini nomor manuskrip. Ya. Jadi tidak usah bingung dengan itu. Jadi itu manuskrip kan tadi saya bilang ada 24.600. Dan dikasih ini nomor sekian, ini manuskrip sekian, nomor ini, dikasih kode-kode, ya. Nah, jadi ada 1416 manuskrip yang punya kalimat itu kata demi kata, utuh. Dan ya dari usianya manuskrip itu sekitar tahun 900-an dan sebelumnya. Tapi ada problem. Problemnya adalah manuskrip yang lebih tua dari itu tidak punya kalimat itu. Kembali ke James Snapp. Mengapa sebuah bagian dengan begitu banyak dukungan manuskrip
tidak dimasukkan dalam teks dasar NIV, ESV, CSB. Ini dalam doa Bapa kami, Injil Matius itu yang beberapa Alkitab ini menghilangkan itu. Ya. Karena bagian ini tidak muncul dalam beberapa kesaksian awal yang penting. Ini termasuk Vatikanus dan Sinaiticus. Vatikanus dan Sinaiticus ini adalah manuskrip kita, manuskrip unggulan. Ya. Disebut Vatikanus karena sekarang disimpan di Vatikan. Disebut Sinaiticus karena ketemu di sekitar Sinai. Ya, dan kita punya banyak kodeks-kodeks seperti itu, ya. Nah, ini termasuk Vatikanus dan Sinaiticus, manuskrip unggulan dari teks Alexandria, serta Codex Besae, manuskrip unggulan dari teks Barat. Codex Set 035 dari tahun 500-an, 0170 dari tahun 400-500, dan manuskrip-manuskrip terkemuka dari Family One. Apa itu Family One? Family One ini adalah kelompok manuskrip yang ditemukan atau dibuat oleh seorang pakar namanya Christoph Lake. Itu memberikan kelompok manuskrip antara abad 12-15 itu dibilang Family One, ya. Lalu dan segelintir lainnya 130, 372 dan seterusnya. Selain itu, sebagian besar salinan Latin kuno tidak menyertakan doksologi ini. Juga tidak ada dalam versi Mesir Tengah dan strata paling awal dari versi Bohairic. Tidak ada. Artinya apa? Manuskrip yang tua-tua, awal-awal itu tidak punya ayat itu. Yang punya itu yang muda-muda. Ya, walaupun banyak. Selain itu, bapak-bapak gereja itu juga bahas doa Bapa kami. Anehnya, waktu bapak-bapak gereja bahas doa Bapa kami, mereka menyinggung semua kalimat, tapi kalimat yang terakhir doksologi kok tidak disinggung. Ya. Misalnya Origenes yang hidup tahun 200-an. Waktu bahas doa Bapa kami tidak menyinggung doksologi ini sama sekali. Tertullian dari Afrika Utara juga tahun 200 tidak menyebutkan kalimat ini. Caesarius pertengahan tahun 300, Gregoris dari Nisa pertengahan tahun 300 juga, Ambrosius akhir tahun 300, Agustinus awal tahun 400, lalu juga Peter Chrysologus di pertengahan tahun 400. Semua bahas doa Bapa kami, tapi tidak ada bahas kalimat ini. Kalau kalimat ini memang asli ada, rasanya aneh. Kenapa bapak-bapak gereja kebanyakan tidak menyentuh itu? Kalau dari sisi ini, wah, kalau begitu, kayaknya kalimat ini tidak asli. Penambahan. Dan banyak penafsir Alkitab, teolog yang menyetujui hal itu. Saya berikan beberapa. The Hill. Sekarang kita sampai pada pujian dengan kata asing doksologi yang menutup doa Bapa kami itu. Adalah menarik perhatian bahwa pujian itu dicetak di antara tanda kurung dalam terjemahan Indonesia lain. Alasannya ialah bahwa pujian itu hanya terdapat dalam salinan-salinan perjanjian baru yang agak muda dan tidak terdapat salinan yang paling tua seperti Vatikanus dan Sinaiticus. Jadi haruslah dianggap bahwa pujian itu baru ditambahkan di kemudian hari oleh orang-orang yang menyalin perjanjian baru. Saya berikan kata-kata Pendeta Budi Asali. Bagian ini diperdebatkan keasliannya, dan karena itu bagian ini diletakkan dalam tanda kurung tegak. Memang, kalau tidak ada kalimat ini, doa Bapa kami ini menjadi aneh, karena terhenti secara tiba-tiba. Tapi bagaimanapun juga, Lukas 11 ayat 24, juga tidak memiliki bagian itu. Di samping itu, untuk Matius 6 ayat 9-13, manuskrip-manuskrip yang kuno tidak memiliki kalimat itu, dan manuskrip-manuskrip yang memiliki kalimat itu, kalimatnya bervariasi atau berbeda satu dengan yang lain. Kesimpulannya, kalimat ini tidak ada dalam aslinya. Jameson, Fawcett, and Brown. Bagian ini tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip yang kuno. Tidak terdapat dalam versi Latin yang tua dan dalam Vulgata. Manuskrip tertua yang ada kalimat ini adalah dari pertengahan abad kedua, dan yang paling akhir adalah sebuah revisi dari abad keempat oleh Jerome.
peninjauan terhadap bukti-bukti yang ada, kami berpikir bahwa sangat kuat kemungkinan ini tidak ada dalam teks asli. Dan masih banyak penafsir lainnya. Tapi benarkah begitu? Sabar dulu. Memang dalam manuskrip tua kalimat tersebut tidak muncul. Tapi kalimat ini muncul dalam sebuah buku awal abad 2. Tahun 100 lebih sedikit. Buku itu adalah semacam buku katekisasi. Buku pengajaran dasar-dasar kekristenan, ajaran rasul-rasul. Namanya Didache. Ya. Ini bahkan lebih tua dari manuskrip-manuskrip tua. Saya berikan kata-kata Justo Gonzales. Naskah kuno perjanjian baru yang paling penting yang kita miliki, yang berasal dari abad 4, tidak menyertakannya. Maksudnya tidak menyertakan kalimat doksologi itu. 2 di antaranya adalah manuskrip yang disebut Sinaiticus dan Vaticanus. Namun doksologi itu sendiri muncul dalam manuskrip yang sedikit lebih belakangan, seperti manuskrip Washington pada abad yang ke-5. Tetapi yang jauh lebih penting dari tradisi manuskrip ini adalah kenyataan bahwa teks doa Bapa Kami yang muncul di Didache, yang berasal dari akhir abad pertama dan awal abad kedua, memang memasukkannya. Walaupun kata-kata yang digunakan tidak persis sama dengan yang kita miliki saat ini dalam Injil Matius. Didache menutup doa itu dengan kata-kata, Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Sekarang mari kita perhatikan Didache. Ini buku penting loh. Akhir abad 1, awal abad 2. Berarti ya mendekati tahun 100 sampai tahun 100 lebih sedikit. Ya. Di bab 8 dari buku ini ada kutipan doa Bapa Kami lengkap. Ya. Ada kutipan doa Bapa Kami lengkap. Lalu bagian akhir dari kutipan doa Bapa Kami itu ada kalimat, karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan. Memang kata kerajaan tidak ada. Tapi kata kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Itu di tahun 100. Di bab 9 dari Didache. Coba lihat ini. Ini dari Didache. Tuh yang saya garis bawahi merah. Siapa bisa baca? Ya. Kita lihat terjemahannya saja. Didache 9 ayat 4. Bagian B. Seperti roti yang dipecahkan ini pernah tersebar di gunung-gunung, dan setelah itu dikumpulkan menjadi satu, demikianlah kiranya gerejamu dikumpulkan bersama dari ujung bumi sampai kerajaanmu, karena Engkaulah yang empunya kemuliaan dan kuasa melalui Yesus Kristus selama-lamanya. Di bab 10, ini cuplikan dari bab 10 Didache. Itu ada kata-kata yang digarisbawahi itu. Terjemahannya Didache 10 ayat 5. Ingatlah Tuhan gerejamu untuk membebaskannya dari segala kejahatan dan menyempurnakannya dalam kasih-Mu dan mengumpulkannya dari 4 mata angin, umat yang disucikan ke dalam kerajaan-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk itu. Karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Semoga kasih karunia datang dan semoga dunia ini berlalu. Hosana bagi Allah Daud. Jika ada orang yang suci, biarlah dia datang. Jika ada orang yang berdosa, biarlah dia bertobat. Maranatha. Amin. Nah, di bab 9 dan bab 10 memang doa lain, tapi dikasih kalimat itu. Tapi yang bab 8 murni doa Bapa Kami, ujungnya ada. Ayo, gimana? Kalau memang asli Injil Matius tidak ada, bagaimana di Didache bisa muncul begitu? Ini mau adu manuskrip. Memang manuskrip Injil Matius tertua tidak ada, tapi sumber lain Didache ada. Kalau dibilang bapak-bapak gereja, waktu bahas doa Bapa Kami kok tidak muncul? Tapi sabar. Ada seorang yang lain namanya John Chrysostom.
itu hidup tahun 400 sejaman dengan Agustinus. Agustinus tidak menyebutnya, tapi John Chrysostom di dalam salah satu penjelasannya, dia menjelaskan itu. Perhatikan kata-kata Gonzales. Sebagian besar penulis kuno yang telah kita ikuti, Tertullian, Cyprian, Origen, dan Agustinus tidak memasukkan doksologi dalam komentar mereka tentang doa Bapa Kami. Tapi John Chrysostom yang menulis kira-kira pada waktu yang sama dengan Agustinus mengetahuinya. Karenanya ketika berkhotbah tentang doa Bapa Kami, dia berkata, bagimulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Selanjutnya terjemahan kuno dari doa dalam bahasa Syria dan Koptik memang memasukkan doksologi. Meskipun Vulgata, Latin ya, tidak memasukkannya, tapi muncul dalam terjemahan Latin kuno lainnya. Karena itu, ini ada. Kalau memang itu ada, kenapa menghilang dari manuskrip-manuskrip tua? Nah, itu jadi masalah lagi. Gini, ada penjelasan gini. Sebenarnya, doa Bapa Kami yang diajarkan Yesus, itu memang stop yang versi Lukas tadi itu. Tapi, doksologi itu adalah bagian tak terpisahkan dengan kehidupan orang Israel. Orang Israel kalau berdoa, mesti ada doksologi. Itulah sebabnya, pada waktu gereja pertama mengucapkan doa Bapa Kami, secara langsung, secara otomatis dilanjutkan dengan doksologi. Nah, waktu itulah Matius menyalinnya, mencatatnya, memasukkan dalam Injilnya. Jadi Matius memasukkan doa Bapa Kami plus doksologi. Hanya saja muncul orang-orang Kristen baru di dalam gereja yang tidak tahu duduk perkara. Karena doa Bapa Kami yang Tuhan Yesus ajarkan sampai di sini, lalu lanjut dengan doksologi, maka orang-orang mengira bahwa doa Bapa Kami itu termasuk doksologi. Padahal aslinya tidak. Mestinya kan, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Titik. Sampai di situ, ayo lanjut doksologi. Karena engkau yang punya kerajaanku. Karena dia bersambung, maka orang-orang baru berpikir bahwa doksologi itu termasuk dalam doa Bapa Kami. Nah, untuk mencegah pemikiran yang salah itu, maka waktu mereka menyalin Injil Matius, mereka keluarkan doksologi itu. Supaya tidak dianggap sebagai bagian dari doa Bapa Kami. Makanya hilang dari sejumlah manuskrip. Jadi kesimpulannya bagaimana? Yang lain bilang, memang doa Bapa Kami tidak termasuk doksologi. Doksologi itu dimasukkan kemudian dalam liturgi gereja, lalu disalin. Jadi gimana? Ada atau tidak? Saya menjawab, tidak tahu. Karena ruwet kalau mau mengadu itu. Saya sudah bahas berapa jam ini, jawabannya tidak tahu. Ya. Nah, karena saya bukan pakarnya, ilmu saya tentang ini tidak ada sekuku hitam dengan para pakar. Walaupun saya lebih condong menganggap ini asli ada dalam Injil Matius, tapi saya tidak bisa memastikannya. Perhatikan kata-kata dari Justo Gonzales. Singkatnya, semua ini menunjukkan bahwa doksologi itu sendiri kuno. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui apakah awalnya muncul dalam teks Injil Matius. Gonzales pun akui, ini kuno tapi tidak bisa pastikan. Leon Morris, doksologi itu tidak muncul dalam manuskrip-manuskrip tertua, baik di Lukas maupun Matius. Meskipun bukti manuskrip yang mencatatnya masih cukup awal. Dikatakan tidak mungkin sebuah doa Yahudi abad pertama bisa ditutup tanpa doksologi. Dan ketidakmunculan doksologi ini di berbagai manuskrip bisa dikarenakan doksologi itu semata-mata diasumsikan, dianggap sudah terlibat, sudah ada. Sementara di dalam manuskrip lain
doksologi itu dimunculkan secara eksplisit. Secara keseluruhan, doksologi ini tampaknya merupakan tambahan yang dibuat di masa-masa awal. Tetapi hal itu jangan dipastikan. Pembelaan terhadap keaslian doksologi di akhir doa Bapa Kami ini lebih kuat dari yang diasumsikan oleh banyak penafsir. Artinya di sini kita nggak tahu pasti. Nah, kalau memang tidak tahu pasti, apakah masih perlu khotbahkan bagian ini? Jangankan tidak tahu pasti, ya, seandainya pasti tidak asli pun, sebenarnya tidak ada halangan untuk kita mempelajarinya. Kenapa? Ini soal lain. Ini soal pasti atau asli atau tidak itu soal lain. Tapi bahwa ini tidak berarti tidak benar. Kata-kata itu kan penting. Karena engkau yang punya kerajaan. Tuhan yang punya kerajaan. Benar atau tidak? Benar. Tuhan yang punya kemuliaan. Benar tidak? Benar. Tuhan punya kuasa. Benar tidak? Tidak. Sampai selama-lamanya. Benar tidak? Benar. Nah, kalau memang itu benar, berarti kalimat tersebut itu tidak ada salahnya. Kalau tidak ada salahnya, kenapa kita tidak mau mempelajarinya? Gonzales bilang, tidak peduli apakah bagian dari teks asli atau bukan. Doksologi ini sambil memuliakan Tuhan, mengingatkan kita bahwa semua yang kita katakan dan minta didasarkan pada fakta. Bahwa kerajaan, kuasa, kemuliaan adalah milik Tuhan. Atau seperti kata Kendall, kata-kata itu mutlak benar. Bahkan jika Yesus tidak mengatakannya. Benar. Sebenarnya, doksologi itu dilahirkan dari mana? Diambil juga dari kitab suci. Dari mana? Lihat 1 Tawarik 29, 10-12. Saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi saja. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada kan? Selama-lamanya. Terus, ayat 11-nya, ada kata-kata punya mula kerajaan. Karena engkaulah yang punya kerajaan. Masuk juga. Ya. Lalu selanjutnya ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Karena engkaulah yang punya kemuliaan. Ya. Lalu dan engkaulah yang berkuasa. Karena engkaulah yang punya kemuliaan dan kuasa. Berarti karena engkaulah yang punya kemuliaan ada. Kuasa ada. Kerajaan ada. Sampai selama-lamanya ada. Berarti doksologi itu terlepas dari asli atau tidak. Tapi dia lahir dari kitab suci juga. Dia lahir dari firman Allah juga. Seperti kata Wiersbe. Hanya karena doa ini bukan bagian dari teks aslinya, tidak berarti bahwa menggunakannya adalah dosa. Atau bahwa doa ini sendiri mengajarkan bidah atau ajaran sesat. Secara umum disepakati bahwa berkat didasarkan pada kata-kata Daud di 1 Tawarik 29 ketika dia menugaskan putranya Salomo untuk membangun bait Allah. Ungkapan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan ditemukan di sini dalam ekspresi penyembahan Daud yang luar biasa. Serta frase dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kemungkinan besar berkat dalam Matius 6 ayat 13 lahir dari rahim kitab suci. Saya tegaskan, lahir dari rahim kitab suci yang diilhami ini. Dan karena itu digunakan oleh umat Tuhan. Nah kalau begitu, tidak peduli problem asli atau tidak. Tapi bagian ini tetap sebenarnya adalah hasil modifikasi 1 Tawarik 29. Dan itu lahir dari firman. Berguna bagi kita. Seperti kata Kendall. Apakah itu Yesus atau gereja yang memberi kita kata-kata itu? Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Itu mutlak benar. Dan kita menjadi miskin jika kita mengabaikannya. Dan sangat diberkati jika kita menganggapnya sangat serius. Kalau kita buang bagian itu dan tidak mau pelajari, miskin kita. Tapi kita bisa jadi kaya secara rohani kalau kita membahasnya. Saya dulu mengutip kata-kata Eka Dharma Putra. Sayangnya ini sudah saya baca lama. Tapi saya lupa mencantumkan dari buku apa halaman berapa. Seperti yang biasa saya lakukan. Saya nyari tapi tidak dapat lagi. Tapi tetap saya pakai karena saya kira kata-kata Eka Dharma Putra ini bagus. Dia bilang begini. Saya toh berpendapat
Kalimat tersebut syarat dengan makna serta pelajaran yang berharga. Sebab itu, tanpa mempersoalkan apakah Yesus pada waktu itu memang benar mengajarkannya atau tidak, kita akan berusaha menggalinya. Sayang bukan, bila harta rohani seberharga ini kok dibiarkan mubazir? Sudah mabok? Sekarang kedua. Kegunaan doksologi ini di akhir doa. Saudara khusus doa Bapa kami. Terlepas dari pro kontranya, ada kalimat doksologi dipakai minimal oleh gereja perdana. Lalu apa gunanya doksologi? Tadi sudah saya jelaskan. Doksologi, kata doksa, pujian, logos. Kata-kata pujian. Nah, kalau tadi kita ngutip 1 Tawarik 29 yang ada kata kerajaan, kuasa, kemuliaan selama-lamanya yang merupakan sumber doksologi ini, sebenarnya 1 Tawarik 29 konteksnya juga memang tentang pujian. Lihat 1 Tawarik 29 ayat yang ke-10. Daud memuji Tuhan. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan. Lalu ada kata kerajaan, kemuliaan, kuasa. Ya. Lalu bagian akhirnya terus kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Berarti kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi di awal dia bilang ini pujian. Di akhir kami memuji namamu. Berarti fungsi doksologi itu sebenarnya itu membuat umat mau memuji Tuhan. Nah, lalu mengapa seperti saya bilang tadi, orang Yahudi itu tidak bisa mengakhiri doa tanpa doksologi. Semua doa diakhiri doksologi. Setelah mereka meminta kepada Tuhan, sebelum akhir dari semua itu, mereka perlu memuji Tuhan. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa doa kita tidak boleh membuang pujian kepada Tuhan. Ya. Untuk menyatakan bahwa kita bergantung kepada Tuhan, kita berdoa. Tapi untuk menyatakan bahwa dia layak disembah, layak dipuji, maka kita juga harus memuji Tuhan. Terbukti dengan munculnya doksologi ini. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang suka berdoa, tapi tidak suka memuji. Banyak orang kalau suruh berdoa rajin, memuji, tidak terlalu suka. Hidupnya bisa dihabiskan dengan doa, tapi sangat jarang memuji Tuhan. Sekarang, berdoa itu apa? Meminta. Dan seringkali kita minta Tuhan urusan kita. Pekerjaanku, bisnisku, keuanganku, kesehatanku, pangkatku, ini kuku, dan selesai, amin. Bukankah kamu terlalu egois? Kamu meminta kepada Tuhan, tapi kamu tidak mau memberi kepada Tuhan apa yang layak dia terima. Yang layak dia terima adalah penyembahan kita. Yang layak dia terima adalah puji-pujian kita. Lalu kita minta untuk diri kita. Tapi tidak pernah mau memuji Tuhan. Itu bukankah kamu bersifat egois? Ya, seperti kata Wiersbe, kita bisa berdoa dan memujinya dari hati yang bersyukur. Karena doa dan pujian berjalan beriringan. Ibadah yang benar melibatkan pujian yang dibungkus dengan doa. Itulah cara terbaik menjaga agar doa kita tidak egois. Karena kalau kamu hanya berdoa, minta tanpa memuji Tuhan, kita egois. Mau mendapatkan dari Tuhan, tapi tidak mau memberikan apa yang layak bagi Tuhan. Moller bilang, doa yang benar mencerminkan hati Tuhan tidak terlepas dari pujian. Karena itu saudara, gereja Tuhan, orang Kristen harus didorong untuk berdoa. Tetapi harus didorong juga untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah paket. Doa dan pujian adalah paket yang tidak boleh hilang dari hidup orang Kristen. Seperti kata Packer, doa dan pujian bagaikan kedua sayap burung yang dengan keduanya kita bisa terbang jauh.
dengan sebuah saja kita akan jatuh. Seperti burung tidak seharusnya jatuh, demikian juga orang Kristen tidak seharusnya tidak memuji. Maka memuji Tuhan itu penting. Berulang kali kitab suci berkata bahwa Allah berada atau duduk di atas kerubim. Kerubim itu adalah malaikat-malaikatnya. Tapi ketika Alkitab banyak bicara Allah bertakhta atau duduk di atas para kerubim, satu Mazmur mengatakan, Mazmur 22 ayat 4, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia bersemayam, Allah duduk, Allah bertakhta di atas puji-pujian. Maka waktu kita memuji Tuhan, kita membiarkan Allah dimuliakan di atas tahtanya. Rasanya aneh, kamu perlu sesuatu dari Allah, minta sesuatu dari Allah. Rasanya aneh, kamu kaya dalam permintaan, tapi miskin di dalam pujian. Maka orang Kristen harusnya adalah orang yang kaya juga di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Dalam satu acara tanya jawab, orang tanya pada saya, Pak Pendeta, kira-kira kita orang Kristen ini kan sudah hidup bagi Tuhan. Terus, bolehkah orang Kristen menyanyi lagu-lagu sekuler? Lagu cintakah, lagu apakah? Kenapa? Karena ada persekutuan doa tertentu yang melarang anggotanya nyanyi lagu-lagu sekuler. Semua hanya Tuhan saja, bangun pagi hormat bagi Allah Bapa. Terus sampai itu, tidak boleh nyanyi-nyanyi lagu lain lagi. Bahkan ada pemimpin liturgi atau WL yang didisiplin dari gereja karena kedapatan menyanyi lagu cinta di Instagram. Menurut saya itu aneh dan ekstrim. Ya, aneh dan ekstrim. Karena apa? Memang kita hidup untuk Tuhan, tapi ingat juga bahwa kita hidup di dalam dunia. Apa yang berdosa, dosa. Tapi apa yang tidak berdosa, jangan dijadikan dosa. Apa itu dosa? Pelanggaran akan hukum Allah. Menyanyi lagu sekuler melanggar hukum Allah yang mana? Kecuali lagunya menghujat Allah. Tapi sepanjang lagu itu ekspresi pikiran, ekspresi hati, ekspresi perasaan. Entah kecewa, entah riang gembira, entah jatuh cinta, entah patah cinta, patah hati. Itu ekspresi perasaan. Jikalau dua orang saling mencintai, tapi merasa begitu banyak halangan, begitu banyak tembok yang memisahkan mereka, lalu dua-duanya ekspresikan itu di dalam lagu. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can see through. Apa yang salah? Dosa di bagian mana? Nggak ada dosa kan? Kalau saya lihat adik Nona menangis sepanjang malam gara-gara putus cinta, saya mau menghibur dia. Langit masih tinggi, laut masih biru, masih ada aku yang ada di sini. Apa salah? Jangan buang air mata, jangan buang air gula kalau kau tak suka. Jangan buang air mata hanya karena putus cinta. Ya kan? Itu semua ekspresi perasaan. Kemarin dalam acara wisuda saya diminta lagu, menyanyi lagu. Saya heran juga mereka minta saya lagu, menyanyi ini. Masalahnya bukan lagu rohani. Ini kan wisuda sekolah teologi ya. Pak, itu bukan lagu rohani. José diso alguém a esperar. José diso mais uma solidão. Lemedera mebeu. Anehnya mereka minta saya menyanyi. Saya sudah tolak gitu ya. Tapi mereka, rektornya bilang, Pak, yang penting bukan penghujatan. Oh ya sudah. Itu makanya tadi saya menyanyi satu lagu rohani yang tadi dinyanyikan itu ya. Lalu ditambah dengan lagu Você diso alguém espera, lagu Portugis yang mengatakan bahwa satu hari nanti kesedihan akan berlalu. Why not? Jadi tidak salah orang Kristen menyanyikan lagu-lagu sekuler hanya
dibandingkan dengan lagu sekuler, dia mesti lebih cinta lagu pujian kepada Tuhan. Kalau kamu hanya sekuler melulu, tapi muji Tuhan malas, itu yang jadi persoalan. Doa kita penting, tapi doa itu harus dibalut dengan puji-pujian kepada Tuhan. Supaya menunjukkan bahwa kita bukan hanya percaya kepada Dia, makanya kita berdoa. Tapi menunjukkan bahwa kita tahu diri siapa kita. Dan karenanya kita juga tahu siapa Tuhan yang layak dipuji. Makanya kita mau memuji Tuhan. Efesus 5 ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pujilah, pujilah, lihatlah dunia. Tadi El Choir tuh bagus sekali lagunya. Itu lagu pujian. Karena itu, marilah sebagai orang Kristen kita serius memuji Tuhan. Ya, Awe Ping bilang begini, dalam pola doa ini, doa Bapa kami, Tuhan dijadikan sebagai Alfa dan Omega. Itu dibuka dengan menyebut Dia sebagai Bapa kami yang di sorga. Dan berakhir dengan memuji Dia sebagai Raja alam semesta yang mulia. Tapi apa artinya engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya? Apa arti itu? Kita bahas pada minggu berikut. Tuhan memberkati kita.